Di luar kesibukan utama sebagai politisi dan profesional, apa yang dilakukan ketika rehat dari kerjaan utama? Hmm, ya saya kadang-kadang berolahraga ya. Saya berusaha untuk menyempatkan diri berolahraga treadmill itu. Kadang-kadang saya masih futsal kadang-kadang. Cuman seringkali waktunya berbenturan karena futsal kami itu jadwalnya itu Rabu malam. Seringkali kalau malam itu sering harus nemani entah acara apa saja ketua umum. Kadang-kadang kami menemani ketua umum untuk berdiskusi. Jadi sering ada hambatan jadwal futsal. Kalau treadmill masih bisa. Kalau ada waktu yang kosong lagi, terutama kalau ada acara di rumah, mau ada acara di rumah yang kira-kira ya nanti kita mau ajak teman-teman ke rumah gitu ya. Kadang-kadang saya masih memasak. Nah, ini Masih menarik. memasak. Memasak ini yang dimasak apa biasanya? Eh, saya sering memasak soto sebenarnya, baik soto ayam maupun soto daging ya, atau kadang-kadang kita masak rawon gitu. Eh, Kadang kalau ada bahannya, saya masak yang tidak ada di restoran. Apa itu? Misalkan saya masak kodok sembilang. Nah, kodok sembilang itu ikan muara, bentuknya seperti lele, tapi kalau lele itu patelnya dua, patel itu apa namanya Pak? Yang di sini. Ya, Oke. kalau sembilang itu tiga, di atas ada juga. Itu dibakar dulu, dipanggang, lalu setelah dipanggang itu baru dipotong pakai bumbu yang khas, yang sebenarnya di restoran pasti nggak ada itu, karena itu warisan keluarga ya, bukannya bumbu-bumbu keluarga lah. Di daerah asal saya di Surabaya itu memang ada makanan khasnya, salah satunya bodok sembilang gitu, bodok sembilang. Ada lagi yang khas dari Surabaya itu bandeng bakar pecel santen. Nah, jadi bandengnya dibakar dulu, lalu di pecel santen itu bumbunya seperti bumbu urap, tapi nanti dikasih santan, dan santannya itu nggak direbus. Oke. Jadi santan segar, santannya itu diperas pakai air matang. Nah, Ya. itu enak juga. Kalau nggak ada bandeng bakar, bisa digantikan dengan telur, terong, tempe, 3T, telur, terong, tempe. Nah itu juga enak juga, nggak ada problem, enak. Enak. Tapi kalau di daerah saya, asal saya itu sebenarnya bandeng bakar pecel santen itu yang khas, Itu yang topnya itu. yang top. Sama ini bodok sembilang itu. Bodok sembilang nggak ada di restoran. Itu nggak ada di restoran juga. Angel nyarinya Pak ya. Bahannya yang sulit. Oh, Kalau saya masak bodok sembilang itu bahannya harus saya bawa dari Surabaya. Jadi saya minta sembilang yang sudah dipanggang atau dibakar dari Surabaya, saya bawa ke Jakarta, baru saya masak di Jakarta. Masak di Jakarta. Jadi ikannya sudah dibakar dulu. Ikannya sudah dibakar dulu. Respon anak-anak dan teman-temannya seperti apa? Kalau saya buat acara, misalkan buat acara buka puasa bersama, saya setiap tahun biasanya buat acara buka puasa bersama. Entah itu keluarga alumni Universitas Jember, entah yang lain. Itu yang paling ditanyakan pertama, ada nggak bodok sembilang? Ya, itu bodok sembilang gitu. Kalau ada mereka senang, kalau nggak ada, waduh kok nggak ada katanya. Kecewa kalau nggak ada. Ya, tapi saya akan selalu usahakan ada, karena memenuhi ekspektasi ya, ciri khas. Kecuali kalau bahannya nggak ada. Iya. Berarti kalau diganti ikan lain tidak bisa. Sulit rasanya, beda sekali. Beda sekali. Oke, seperti apa dukungan keluarga terhadap karir dan kiprah di partai politik ini? Ya keluarga mengerti ya, terutama istri. Ya saya patut ucapkan terima kasih atas segala pengertian istri ya. Kalau nggak ada pengertian istri ya sulit sekali, karena pasti kami kehilangan waktu
untuk keluarga. Ya. Kami kehilangan kemewahan untuk selalu bersama-sama. Akhir pekan misalkan, ya sekarang ini akhir pekan, ya masih melaksanakan tugas partai, sebentar lagi menutup acara partai. Ya memang harus ada pengertian yang cukup baik di keluarga. Sejauh ini mereka seperti apa? Sejauh ini nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Mereka memahami. Apakah ada putra-putri yang mengikuti jejak sebagai politisi? Belum, putra saya masih kecil, masih belum besar. Oh, belum. Kemarin yang anak pertama yang jadi harapan sakit lalu mendahului saya malah. Jadi baru anak kedua masih SMP. Belum ada yang mengikuti jejak. Jadi kalau untuk urusan karir itu apakah diarahkan, apakah diserahkan kepada anak-anak? Kami serahkan ke anak lah, apalagi di era sekarang ya. Di era sekarang kita nggak bisa memaksa anak. Mereka punya preferensi sendiri. Kalau ditanya cita-cita, sekarang mereka itu lucu-lucu anak-anak sekarang. Dulu saya ingat anak saya yang pertama lulus SD aja, kan ngisi buku itu, buku alumni. Saya baca buku direktorinya anak-anak lulusan itu lucu-lucu. Sudah ada yang pengen jadi YouTuber, sudah ada. Jadi ya sudah, mau apa, kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita untuk anak. Ya, terakhir apa nih pesan untuk anak muda agar mau berkiprah juga di partai politik? Begini ya, partai politik ini kadang memang di masyarakat mengalami makna peyoratif ya. Politik itu yang mestinya mulia itu seolah-olah menjadi hal yang buruk. Turunlah nilainya itu. Mestinya politik itu dimaknai sebagai kebajikan umum paling tinggi seperti dulu para filosof Yunani memaknainya. Jadi kenapa kok disebut kebajikan umum paling tinggi? Karena hanya melalui politiklah urusan masyarakat itu bisa dikelola. Kita bisa menjadi apa saja pilihan profesinya. Menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pendidik atau pengusaha atau yang lain, profesi-profesi yang lain. Tetapi kita mesti sadar hanya melalui politik semua aturan-aturan itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dihasilkan. Jadi kita nggak bisa terus menghindari politik karena pada dasarnya semua mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai lahir sampai mati itu diatur melalui politik. Jadi harus kita hilangkan stigma politik itu kotor ya Pak ya? Iya, politik itu jelek harus kita hilangkan lah. Kita harus andaikan pun politik itu kotor ya orang-orang yang baik itu berkewajiban untuk membersihkannya. Siap, ini yang paling kita garis bawahi nanti. Terima kasih untuk waktunya, semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih.